Bertemu lagi bersama saya Hari di channel Bonsai Si Bewok Sakahayang. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau membentuk bonsai dengan ukuran sito dengan ukuran sito, dan bagaimana cara menentukan gerak dasar dari batang inti pohon bonsai. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk dukungannya, like, subscribe, dan share-nya. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut ke videonya langsung yuk. Nah, ini dia ya, bonsai yang akan saya latih untuk mencapai ukuran sito dari sancang ya. Nah, dari mulai gerak dasar yang akan kita bahas. Pertama, ketika saya menanam stekan ini, tidak saya tancapkan dengan lurus, tapi saya tancapkan dengan miring. Karena dengan batang sebesar ini dan jarak yang pendek atau ya pendek, itu kita tidak akan mungkin ya untuk membelokkannya dengan kawat apapun. Ini paling 1 cm, 2 cm ya, dengan batang seperti ini udah sebesar ini dan juga pendek, itu tidak mungkin kita akan membengkokkan. Makanya tekniknya adalah kita menanamkannya secara miring ya, sehingga ini akan terjadi gerak dasar secara alami. Nah, dia udah punya gerak dasar, jadi nggak lurus ya. Nah, kemudian dia muncul mata tunas. Di sini tadinya ada 2, di sini tunas, di sini nih ya. Karena saya tidak menginginkan dari tunas ini ya, karena akan mengganggu programan saya, yaitu membuat bonsai sancang dengan 2 batang atau gaya kembar. Kalau misalkan saya tumbuhkan di sini ya, tunas ini, maka ini akan menutupi anak batang ini. Maka saya di sini tidak menumbuhkannya. Saya potong, kemudian meneruskan menumbuhkan sebelah sini. Nah, ini masih saya los ya, masih saya los. Karena apa? Di sini untuk pembesarannya belum sesuai atau belum seimbang dengan ini ya. Nanti kalau ini sudah seimbang, kita cari keseimbangan dulu, dan ini luka ini menutup, baru akan saya program. Sini akan saya potong, dan di situ akan saya seleksi tunas mana yang akan kita jadikan cabangnya ya. Itu untuk dari pohon inti ini. Nah, selanjutnya untuk programan yang anak batangnya ini ya, yang anaknya ini. Nah, yang anaknya ini saya program sekecil mungkin dan serapat mungkin dengan tindakan yang pertama adalah pemilihan cabang. Nah, ini cabang 1 ya, ini cabang 2. Ini udah panjang, kemudian saya potong. Kenapa saya potong, tidak diluaskan dulu? Antara batang inti dari pohon anak ini bersama cabang ini besarnya hampir sama. Dan kalau kita biarkan ini sama, antara batang inti dengan cabang ini ukurannya sama, itu jelas akan mengganggu balancing ya, akan mengganggu keseimbangannya. Makanya saya program potong di situ. Dan ini pun masih kebesaran untuk batang inti sebesar ini ya, untuk batang inti sebesar ini dengan cabang yang pertama ini tuh hampir sama, dan itu tidak boleh terjadi ya. Dalam skala pembonsai, untuk antara batang inti bersama cabang pertama itu ukurannya minimalnya setengahnya dari batang inti, sehingga dia akan seimbang nanti ke atasnya. Jadi penentuan gerak dasar seperti yang saya bilang di video pertama adalah penentukan besar kecilnya dulu dari batang yang akan kita kembangkan atau program yang akan kita program sebagai bonsai. Dan itu ditentukan dari awal pertama penanaman, baik stek ya, kebanyakan mungkin stek ataupun cangkok. Itu ditentukan dengan penanaman pertama. Kita mau memprogram bonsai itu ukuran mame, small ataupun ketsubo ya. Itu ditentukan dari penanaman pertama. Misalkan kita model ini, saya akan menentukan atau mengambil ukuran
sito ya. Ini 2 cm dengan ukuran paling lingkar 1 cm ya, 1 cm setengah. Ukuran panjangnya nanti 5 cm segini ya. Itu untuk ukuran finalnya. Makanya di sini untuk pembesaran ini dari batang inti ini masih saya los, karena saya harus mencari keseimbangan ini ya. Nah, sedangkan untuk anak cabang ini kita sudah mulai memprogram, dari dini, karena ini akan saya bentuk sekecil mungkin ya, di sini sekecil mungkin, tapi dia sudah mempunyai mahkota. Nah, caranya seperti ini ya. Di sini kemarin saya potong karena di sini saya melihat ada tunas, kemudian saya potong ya kan, tumbuhlah tunas di sini. Nah, di sini ukuran batang inti bersama cabang pertama ini masih terlalu besar, Pak, dan kebetulan di sini ada tunas baru nih ya. Jelas ini yang akan saya gunakan ya, karena di sini kalau misalkan saya biarkan ininya nantinya pembesarannya akan sama, maka segera kita ambil tindakan untuk memprogram batang pertama. Kita potong, Pak. Nah, ya, kita potong, dan saya akan mengharapkan ini tumbuh. Kita program lagi yang ini ya, sambil kita tunggu yang ini besar sedikit. Nah, sebetulnya itu udah pas pembesaran ini untuk di cabang kedua. Nah, cabang kedua jelas memiliki ukuran 3/4 dari batang inti ya. Bukan 3/4, 1/4 dari batang inti, 1/3 dari batang inti ini ya. Ini udah pas ukurannya dan memiliki ukuran 3/4 dari cabang pertama. Kita langsung program karena di sini ada mata tunas ya. Kita potong lagi, Pak, yang ini. Oke. Nah, ini untuk programan anak batang ya, karena kita akan membuat bonsai dengan gaya twin trunk atau batang kembar. Dan sini saya mengambil konsep antara ayah dan anak atau ibu dan anak ya, karena dalam teori dalam batang kembar itu ada 3 ya, ada 2. Yang pertama adalah konsep ibu dan anak, yang ketiganya adalah konsep pasangan. Nah, itu memiliki ciri-ciri dan konsep yang berbeda tentunya dalam hal ukuran ya, Nah, dalam konsep batang kembar yang saya buat ini adalah ibu dan anak. Makanya di sini saya bentuk sekecil mungkin sebagai anaknya. Dan ini yang batang intinya akan saya jadikan induknya, masih saya los untuk mencari keseimbangan pembesaran bahan di sini. Ya, jelas ya. Nah, kemudian untuk terusan, ini untuk terusan masih akan saya los dulu sebentar sedikit ya. Saya harus betul-betul melihat di sini tunas ini tumbuh dengan baik antar 1 dan 2 ini. Nanti kesananya akan saya potong segini. Nah, jadi saya akan membuat anak batang ini dengan 1, 2, 3 ya, 3 cabang yang akan saya konsep gitu, 3 cabang yang akan saya konsep. Selanjutnya langsung ke mahkota. Jadi itu tingginya mungkin dia akan sekitar 2 cm. Sedangkan untuk batang intinya yang induknya ini akan saya jadikan 5 cm tingginya. Ya. Dan satu hal yang perlu diperhatikan dalam sancang, ketika Anda pruning atau memotong ya, itu disisakan. Nah, dari mata tunas yang akan saya program ini ya, kemudian kita memotong dari awal, itu disisakan sekitar setengah senti dari mata tunas. Jadi jangan langsung dia memotong di depan tunasnya, maka di sini nanti akan terjadi mati ranting. Ini busuk
kemudian dia akan, kalau terlalu dekat dia akan membusuk ke sini dan mata tunas pun akan mati. Tapi ketika Anda memberi jarak seperti ini busuk yang depannya, tapi yang ini tunas sudah tumbuh, maka pembusukan ini tidak akan menyampai ke sini. Dia akan berhenti di sini untuk pembusukannya, ya. Jadi ketika Anda mempruning atau memotong cabang ataupun batang inti yang akan kalian program, ingat tidak langsung dipotong di sini, di tepat di mata tunas, jangan ya. Tapi sisakan setengah senti. Nah, di sini, ya, di sini potong. Kemudian nanti kalian biarkan ini akan membusuk dan ini tetap tidak akan terganggu. Itu dalam sancang, ya. Mungkin itu juga bisa diterapkan untuk semua bonsai yang akan kalian program. Oke, mungkin seperti itu di video kali ini penjelasan dari pembuatan konsep pada bonsai ukuran Shito dengan konsep batang kembar, ya, gaya mungkin ya disebut dengan gaya batang kembar dengan konsep ibu dan anak, ya, atau ibu dan ayah. Itu konsep dari bahan bonsai sancang yang akan saya program dengan ukuran Shito. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kata-kata mungkin saya yang tidak pas ya, atau banyak belepotan ya. Jadi mohon maaf sekali. Semoga ini penjelasan ini bermanfaat buat kalian, bermanfaat juga buat saya sebagai trainer pemula, ya. Silakan Anda mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih, dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan selalu membuat suatu pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.